Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Latiful Akbar. Saya di sini akan mempresentasikan ekonomi pendapatan nasional. Oke, langsung saja ke penjelasannya. 1. Berikut ini bukan merupakan faktor-faktor yang memengaruhi konsumsi keluarga adalah titik. Jawabannya A. Lingkungan sosial ekonomi, B. Tingkat perkembangan teknologi, C. Besarnya pendapatan bersih keluarga, D. Jumlah anggota keluarga, E. Tingkat pendidikan. Jawaban B. Pembahasan. Faktor-faktor yang memengaruhi konsumsi keluarga diantaranya sebagai berikut. 1. Besarnya pendapatan bersih keluarga. 2. Komposisi usia dan jumlah keluarga. 3. Dugaan untuk masa depan, naik turunnya harga selera. 4. Tingkat pendidikan. 5. Lingkungan sosial ekonomi. 6. Agama dan adat kebiasaan. Jadi, yang bukan merupakan faktor-faktor yang memengaruhi konsumsi keluarga adalah tingkat perkembangan teknologi. Tingkat perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi investasi. 2. Metode perhitungan pendapatan nasional dan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diperoleh dari faktor-faktor produksi Dalma kurun dalam waktu 1 tahun adalah metode perhitungan pendapatan nasional dengan pendataan A. Produksi, B. Nilai tambah, C. Pengeluaran, D. Pendapatan, E. Value added. Jawaban D. Pembahasan. Pendekatan yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diperoleh dari faktor-faktor produksi dalam kurun waktu 1 tahun adalah pendekatan pendapatan yang diperoleh berupa sewa, rent, upah, wages, bunga interest, dan keuntungan profit. Perhatikan hal-hal berikut. 1. Perbandingan standar hidup masyarakat suatu negara dari waktu ke waktu. 2. Perbandingan tingkat kesejahteraan masyarakat. 3. Penggunaan pendapatan. 4. Tingkat kemakmuran masyarakat. 5. Struktur perekonomian masyarakat suatu negara. Manfaat perhitungan nasional ditunjukkan oleh nomor A. 1,2 dan 5, B. 1,3 dan 5, C. 2,3 dan 5, D. 2,4 dan 5, E. 3,4 dan 5. Jawabannya adalah E. Pembahasan. Manfaat perhitungan pendapatan nasional diantaranya: 1. Mengetahui struktur perekonomian suatu negara. 2. Mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat. 3. Mengetahui kemajuan ekonomi dari tahun ke tahun. 4. Mengetahui penggunaan pendapatan masyarakat. 5. Mengetahui perbandingan perekonomian antar negara di dunia. 6. Sebagai pedoman untuk melaksanakan pembangunan. 7. Sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan ekonomi nasional. 4. Data suatu negara menunjukkan sebagai berikut dalam jutaan USS, GDP atau PDB 156, produk warga negara asing di dalam negara 26.000, produk warga negara di luar negeri 10.000, penyusutan 15.000, transfer payment 8.000 PI. Apabila jumlah penduduk sebesar 40 juta jiwa, maka besar pendapatan per kapita negara tersebut adalah A. 3.000 USS, B. 2.500 USS, C. 2.000 USS, D. 3.550 USS, E. 3.500 USS. Jawaban dan pembahasan adalah E. 3.500 USS. Pendapatan per kapita PDB atau PNB atau jumlah penduduk sama dengan PDB produk WNA di dalam negeri plus produk WN di luar negeri atau jumlah penduduk. 156 dikurangi 26.000 ditambah 10.000 atau 40 sama dengan 140 sama dengan 3.500. 5. Balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi karena telah menyerahkan faktor-faktor produksi ke rumah tangga produksi untuk melakukan kegiatan produksi disebut A. Pendapatan nasional, B. Pendapatan masyarakat, C. Distribusi, D. Pendapatan per kapita, E. Produk nasional. Jawaban dan pembahasan adalah A. Pendapatan nasional.
Pendapatan nasional adalah balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi karena telah menyerahkan faktor-faktor produksi ke rumah tangga produksi untuk melakukan kegiatan produksi. 6. Perhitungan pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga ekonomi dalam 1 tahun merupakan ciri pendekatan A. Produksi, B. Pengeluaran, C. Pendapatan, D. Konsumsi, E. Investasi. Jawabannya adalah B. Dan pembahasan. Ciri pendekatan pengeluaran adalah menghitung pendapatan nasional dari jumlah pengeluaran seluruh pelaku ekonomi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri selama satu periode tertentu. 7. Naik turunnya pendapatan nasional suatu negeri dipengaruhi oleh jumlah pengangguran, karena dengan bertambahnya pengangguran berarti A. Pendapatan nasional meningkat, B. Pendapat nasional menurun karena produksi meningkat, C. Pendapatan nasional meningkat karena kurang tenaga kerja, D. Pendapatan nasional menurun karena produksi menurun, E. Pendapatan nasional menurun karena pendapatan dan tingkat bunga turun. Jawabannya adalah E dan pembahasan. Pendapatan nasional menurun karena pendapatan dan tingkat bunga turun. Pendapatan nasional menurun jika jumlah pengangguran meningkat. Hal ini tentunya dapat berdampak buruk bagi pendapatan dan tingkat bunga yang turun. Komponen perhitungan pendapatan nasional jika menggunakan pendekatan pendapatan yaitu A. Rumah tangga, perusahaan, dan konsumen, B. Produksi, konsumen, dan distribusi, C. Upah, sewa, bunga, dan laba, D. Pertambangan, pertanian, dan peternakan, E. Kota, kabupaten, dan provinsi. Pembahasan. Berdasarkan pendekatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi, meliputi upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan laba yang digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara selama 1 tahun. Kunci jawabannya adalah C. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.